pernah punya pengalaman tinggal di Belanda 1 tahun, bener ya? Benar. Keluarga yang kamu tempati itu Katolik juga? Enggak, keluarga yang saya tempati itu bisa dibilang ateis. Gitu. Oh, iya. Wah, ini. Kembali bersama OMK Surabaya, salam Mable dari Mable Indonesia. Ya, kembali lagi kita bersama OMK Surabaya. Saya Kevin BL. Saya Yudhicit Hardian. Nah, hari ini kita dapat apa ini jenenge? Nah, ini pembukaan season 3. Pembukaan season 3. Yeay. Episode pertama di season 3. Betul. Apa yang berbeda dari season sebelumnya, Mas? Ini dong, ada sesuatu yang baru ini. Nah, ini namanya adalah jemuran baju. Jadi akhirnya kita bisa melengkapi studio ini dengan perlengkapan baru, ada mic. Ini adalah sumbangan. Sumbangan semua ya? Sumbangan semua. Tetap sumbangan ya? Iya. Jadi dari Pasutri Muda, Ya. Adi dan Lydia yang kapan hari DM di IG kita, mereka donasi Sebesar sekian-sekian. sekian-sekian ya. Terus ditambahi sama Romo Romo Luis. Luis. Nah, Sekian. sekian. Ini Dan akhirnya kita dapat mic ini terus sama mixer dapat mixer sama dapat laptop. enggak. Laptopnya dari mamanya we. Nah, dan yang beda dari season sebelumnya juga, kita ada ketambahan segmen juga ya. Ya, nanti season 3 ini mulai sudah ada segmen baru dan sudah syuting. Sudah syuting. Sudah 2 segmen syuting. Jadi Pertama, ada segmen ada 3 segmen. Oh, 3. 3. Ya. Ada Kuro, ada Laron, ada apa mana si Jimmy gua apa jenenge? Resensi buku lah. Ya, Karena namanya belum ketemu nemu, ya. ya. Jadi silakan komen di bawah untuk namanya untuk resensi buku. kalau yang Kuro tadi apa? Yang Kuro adalah kuis rohani. Oh, Mantap. Terus yang Laron lagu rohani. lagu rohani. Jadi yang lagu rohani itu kita undang teman-teman paroki ya. Teman-teman paroki Grup untuk band atau vokalis betul. Grup band atau vokalis untuk nyanyi. dan live. live. Lagunya bebas. Lagunya satu bebas, satu rohani. Satu bebas, satu rohani. Rohani puji syukur ya kalau bisa ya. Kalau nggak bisa ya rohani Kristen tuh. Rohani Ngawur umum iki. lah, rohani umum. Sebagai pembukaan Di season 3, 3, episode 1 betul. Kita kedatangan tamu spesial. spesial ya. Apa spesialnya? Spesial itu karena ini saya bikin kopi pahit ya. Terus ada dia jadi berubah rasanya. oh iya dah. Kok iso berubah? Ya nanti dilihat aja. Nah. Langsung aja kita panggilkan. Siapa jenenge? Kristal. Kristal. Oke. 1 2 3. Mbak Kristal. Yeay, selamat datang di OMK Surabaya di season yang ketiga, Iya. episode yang pertama. Dengan alat-alat baru. Woi. Luar Ini biasa. kita syutingnya setengah jam, nyetingnya 2 jam. Ngatur-ngatur ini 2 jam. Maklum semua tidak ada ilmu persyutingan. persyutingan ya. Semua belajar di sini. Nah, monggo diperkenalkan sedikit Mbak, profil singkatnya, paroki, kegiatan. Nama saya Kristal, saya dari paroki Santo Yusuf Karangpilang Surabaya. Mantap. Sehari-hari kerja aja jadi guru. Sehari-hari. Kameramen jangan di zoom terus loh ini. Oh iya. Modus. Jangan mentang-mentang ada yang bening lalu dari dulu soalnya nggak pernah di zoom anunya, hostnya. Iya. Yang di zoom laptopnya. Oke. Nah, kesibukannya ngajar di SMA Citra Berkat, ngajar kelas 10 sampai 12, ngajar Oh. bahasa Inggris. Bahasa Inggris.
Katanya juga Mbak Kristal ini pernah tinggal di Afrika ya? Oh bukan? Di Itu mana? nanti topik utama kita itu ya itu. Oh itu dulu. Karena bahasa Inggris, ngajar bahasa Inggris, dan bahasa Inggrisnya dia tuh cus gitu, Oh, apa namanya? lancar. Apa bahasa Inggris lancar itu? Kamu Inggris. Inggris. Affluent. Oh. Betul nggak sih? Ya benar, fluent. Affluent. Nah itu. Dia ini kita undang karena itu pernah punya pengalaman tinggal di Belanda 1 tahun, bener ya? Benar. Itu gimana ceritanya itu? Cerita dari awal. Oke, jadi ceritanya waktu itu udah lulus kuliah, terus habis itu udah kerja setahun. Terus saya mikir kok apa sih hidup gini-gini aja, lulus kuliah, kerja, terus kayak berangkat pagi, pulang sore gitu kan. Banyak orang yang berpikir gitu loh. Loh iya, tapi saya mikir kayak apa sih maksudnya kok cuman rutinitas gitu ya. Iya. Saya ingin melihat dunia di luar sana. Akhirnya saya ikut sebuah program, namanya program itu adalah au pair. Au pair. Apa itu? Au pair itu adalah program di mana kita menjadi big sister gitulah untuk anak-anak gitu. Dan kita tinggal di sebuah host family yang ada di kebanyakan sih di negara Eropa. Di panti asuhan atau di rumah. di house? Di sebuah rumah gitu. Tugasnya apa aja? Tugasnya biasanya sih saya nganterin anak kayak ke misalnya kayak hoki atau football kayak gitu. Mainane ngono ya. Hoki, football. Kene dolene apa, Mas? Layangan. Terus habis itu ya ngajarin mereka kalau mereka punya PR sama mungkin ya masak dinner aja sih buat mereka gitu aja. Sisi itu kamu itu program itu terbuka atau kamu daftar ke satu aplikasi atau apa? Program itu sebenarnya terbuka buat umum gitu. Cuman supaya kita bisa mendapatkan host family itu kita harus kayak cari agen atau kita register di website kayak gitu supaya kita menemukan keluarga yang mau mengadopsi gitulah intinya gitu. Jadi kamu bisa memilih hostnya itu bisa ya? Bisa. Jadi kalau misalnya nggak cocok, jadi sebelum milih host tuh biasanya kita Skype dulu gitu. Waktu zaman dulu tuh Skype gitu ya. Ngobrol sama terus dilihat cocok apa enggak, TikToknya nyambung apa enggak kayak gitu sih. Gitu. Nah itu program dari gereja atau pemerintah atau gimana? Itu program dari pemerintah negara tersebut yang kita kita datangi itu gitu. Jadi memang mereka mencari bigger sister gitulah yang bisa membantu anak-anak gitu, mendampingi anak-anak. Itu keren loh itu ya, maksudnya orang Belanda kok kepikiran ngundang orang luar negeri untuk menjadi pengasuh di sebuah keluarga itu kenapa? Mungkin tahu nggak alasannya? Mungkin karena ini ya, kalau misalnya mereka mempekerjakan let's say membantu rumah tangga gitu ya, tuh kan di sana bayarannya tuh kan per jam gitu ya, kan minimal per jam itu 15 euro waktu itu. Jadi kalau misalnya katakanlah mau pakai asisten atau nanny kayak gitu, itu bakal lebih mahal gitu. Jadi mereka mungkin lebih memilih dengan program ini. Yang lebih murah, tapi juga memberi kesempatan anak-anak muda di banyak negara untuk mengenal Eropa, mengenal Belanda ya. Ya, jadi biasanya yang au pair itu memang kebanyakan wanita muda gitulah dalam usia 20 sampai 30 gitu, dari misalnya kayak Southeast Asia atau Afrika atau Amerika Latin kayak gitu. Yang di luar Eropa gitu. Yang di luar Eropa. Berarti tujuannya Mbak Kristal ke Belanda itu memang untuk mengikuti itu aja atau ada intensi lain? Oh jelas dong. Tujuan utamanya adalah traveling. Traveling waduh lagi. Aku traveling mentok kenjeran. Aku gak traveling itu. Golek jagung. Itu ada requirement ya? Apa memang itu waktu ke Belanda itu fresh graduate? Udah kerja setahun terus resign. Ngajar juga di sekolah. Oh, ngajar juga. Jadi setelah ngajar resign, lalu ada tahu program itu, lalu berangkat ke Belanda. Requirement-nya ya itu tadi. Biasanya sih kalau au pair umur sekitar 20 sampai 30. Terus ya mereka paling enggak itu harus menyertakan
kayak surat rekomendasi gitu, referensi lah katakanlah. Kalau misalnya mereka memang behave nicely with children, sama tergantung negaranya. Misalnya kayak negaranya Jerman gitu ya. Berarti otomatis harus bisa kemampuan bahasa A1. A1 itu kayak TOEFL level paling pertama gitulah buat bahasa Jerman. Kalau misalnya ke Prancis ya berarti harus ngambil DALF, bisa bahasa Prancis basic kayak gitu lah. Jadi kayak bahasa kromo inggil. Ini yang level. Berarti kalau ke Blitar kudu iso bahasa Blitar. Pegel aku. Bahasa ngoko. Pegel aku pokoknya. Level paling bawah itu ngoko. Level kedua nih kromo inggil. Level ketiga nih enggak ya. Kromo inggil, level ketiga nih kromo inggil sekali. Lek sing ngoko biasa kan wegel aku. Nah, lek kromo kawula wegel. Lek kromo inggil sekali. Penjenengan apa pegel? Iya. Menarik, maksudnya kamu pertama merasa kok butuh tantangan gitu ya, kayak butuh dunia baru atau kamu tadi bilang hidup kok gini-gini. Terus pilihannya itu kok langsung Belanda, maksudnya uang kan biasanya kan ya aku tak nyoba balap motor apa melok komunitas becak hias tapi kamu itu menurutku sih sangat berani. Iya. Tahu-tahu ada program itu ke Belanda, sebelumnya belum pernah keluar negeri. Belum pernah sama sekali. Ya itu juga aneh ya. Biasanya kalau orang keluar negeri itu paling enggak kan Singapura dulu, Malaysia ya, deket-deket dulu. Ini udah pertama kali keluar negeri langsung flight 16 jam langsung ke Belanda. Eropa. Itu kamu waktu izin ke orang tua ya apa orang tua? Gak kaget nih? Ya waktu itu sih kayak mama kayak mikir apa sih gitu, dan mereka mikir kayak paling nggak serius kayak gitu kan. Tapi ternyata terus ya diam-diam saya juga ngurus birokrasi persiapan kayak gitu kan. Terus akhirnya ya biasa waktu pas nganterin di bandara gitu mama nangis gitulah. Orang tua bener-bener nggak tahu. Tiba-tiba ini aku mau berangkat titik. Awalnya tuh saya bilang, tapi cuman mereka kayak mungkin anggap lalu gitu ya, gitu. Tapi dikira nggak serius. Iya, dikira nggak serius. Tapi terus tiket udah pesan, terus aku juga visa udah jadi, terus aku bilang, aku berangkat loh tanggal segini gitu. Terus ya mereka kaget loh, serius gini. Ya udah, tapi terus akhirnya ya menjelaskan gitulah. Disangoni nggak ya? Enggak, disangoni doa aja. Nah aku dipamiti ngono mbak anakku yo. Memakai itu sebagai alibi. Kata sangoni lah, aku nggak ngomong. Nah terus itu selama setahun. Selama setahun kira-kira apa tantangan terbesar di sana tuh? Tantangannya ini sih lebih kayak gimana kita membiasakan hidup gitu ya. Jadi ya sebenarnya hidup di mana-mana sama ya, orang kerja kayak gitu. Cuman yang membiasakan ya kebiasaan gitu. Kayak di sini kan ya ampun nggak pernah sepedaan gitu kan. Di sana itu kemana-mana sepedaan. Sepeda angin itu? Bukan ya. Sepeda pancal tuh? Ya sepeda pancal. Itu karena kiri atau karena? Ya enggak, karena memang Belanda orangnya itu transportasi ya kendaraan pribadi utama itu. Sepeda ontel pancal gitu. Ya. Ngerti ya sepeda ontel ya? Sepeda ontel itu yang malah sakjane aku takok awakmu. Oh iya. Ngerti enggak sepeda ontel? Ya sing itu toh. Iya, sepeda angin. Ya sing sepeda angin piye maksudnya? Ya itu namanya sepeda angin itu. Loh, apa nih kok iso angin? Ya mengandalkan angin juga. Jadi topik kita adalah tentang sepeda angin. Jadi kita membahas sepeda angin. Enggak, tapi kalau cuaca kamu kesulitan nggak? Oh iya, kesulitan sekali. Jadi pernah waktu itu pagi-pagi saya pede nih pakai jaket kulit terus sepedaan gitu kan, mau ke kota lain. Terus habis itu pulang malam jam 8 gitu. Saya nggak bawa jas hujan, nggak bawa payung atau apa. Terus pulang-pulang tuh hujan deras banget. Jadi sepanjang jalan itu ngontel hampir kayak 1 jam, dan itu kehujanan deras basah kuyup. Jadi ngontel itu harus nggak cuma ngelawan air tapi juga ngelawan angin. Kamu nggak tahu kalau itu musim hujan itu maksudnya? Nggak tahu, dan salahnya saya nggak cek perkiraan cuaca. Akhirnya dari sejak saat itu saya belajar kalau pagi harus cek perkiraan cuaca. Nggak tanya aku. Awang ya. Tahu ya. Berarti lek ono hujan aku nyeluk Mas Judi di sana. Kamu tuh di kota mana itu? Saya di kota Rotterdam waktu itu. Rotterdam itu kota paling majemuk, paling banyak migrannya kalau di Belanda.
banyak pendatang. Interaksi dengan orang sananya itu maksudnya dengan keluarganya, dengan anak pakai bahasa apa? Jadi sebenarnya bukan keharusan untuk saya untuk bisa ngomong bahasa Belanda. Jadi mereka fine dengan bahasa Inggris. Cuman ya sehari-hari saya pakai bahasa Inggris, tapi ya saya push diri saya sendiri untuk bahasa Belanda. Pakai bahasa Belanda. Itu kamu ngaplu sampean masih. Sampai ngiler-ngiler kemang. Saya bayangkan Rotterdam itu ada lontong mie enggak? Apa enaknya tinggal di satu kota yang enggak ada lontong mie itu? Apa ya? Bersih Mas, udaranya bersih. Oh iya. Udaranya bersih, terus ya menyenangkan lah, bisa piknik di taman kota gitu Mas. Kayak apa? Rotterdam itu kalau di Indonesia kayak kota apa? Kayak Surabaya. Surabaya? Tapi maksudnya gini, Rotterdam itu kota pelabuhan dan dia kota terbesar kedua. Oh ya, sama iya, kan, kayak Surabaya. Sama kayak Surabaya. Dua setelah Jakarta, pelabuhan gitu ya? Iya, benar. Keluarga yang kamu tempati itu Katolik juga? Enggak, keluarga yang saya tempati itu bisa dibilang ateis. Gitu. Oh iya. Wah ini. Bapaknya sih punya rosario di samping tempat tidurnya, tapi bukan apa ya, bukan orang yang pergi ke gereja secara frekuen tiap minggu gitu. Biasanya mereka ke gereja itu dalam sepanjang hidup mereka cuma 3 kali sih. Sepanjang hidup mereka? Iya. Kenapa? Apa aja 3 kali? 3 kali itu yang pertama waktu pas mereka dibaptis, waktu pas bayi, terus waktu pas mereka menikah, kalau mereka mau menikah secara agama, terus sama yang ketiga waktu mereka mati, Mas. Dalam apa? Dalam peti gitu, Mas. Loh, mereka gak ngerti ono misa Jumat pertama, gak ngerti. Gak ngurus mereka. Gak ngurus ya. Gak ngurus. Nah, terus kenapa kok pola pikirnya kayak gitu tuh kenapa? Mungkin karena mereka merasa hidup mereka baik-baik saja ya, tanpa agama dan tanpa Tuhan. Sejahtera beneran ya? Iya, karena memang negara memiliki social system yang kuat banget, jadi kayak apapun ya diatur negara. Dipenuhi ya? Gitu. Pendidikan, kesehatan itu? Ya, semuanya ada hitungannya. Itu semua dari pajak sih. Gitu. Mereka bayar pajak tinggi, tapi sekolah, kesehatan dipenuhi negara gitu. Iya, benar banget. Dan itu orang kaya yang kamu tempati? Kebetulan kalau ada keluarga yang mau pakai au pair itu biasanya memang keluarga yang berada kayak gitu sih. Karena mereka juga harus memastikan kami ini au pairnya ini ditanggung asuransinya. Gitu. Hidup dengan layak. Iya, hidup dengan layak kayak gitu sih. Jadi kamu beneran hidup layak waktu di setahun di situ ya? Iya, tapi gini, jadi kalau biasanya di sana itu kan ada UMR gitu ya. Nah di sana saya nggak dapat UMR hitungannya, meskipun kayak take care children gitu. Dapat istilahnya uang saku lah intinya kayak gitu. Iya. Berapa itu kamu sebulan? Ketika itu sih 400 euro sih. 400 euro. Sekian tahun yang lalu 400 euro. Tahun berapa itu? Tahun 2014, 2015. Yo akeh lho itu. Tak ulan. Berarti kira-kira itu hampir banyak lah pokoknya. Loh ya. Hampir 6 lah. Hampir 6 juta. Tergantung kursnya juga. Tergantung kursnya. Dan itu kamu makan akomodasi itu ya. Itu gak UMR-nya sak ngono ya. Iya. Apa meneh UMR ya? UMR Rotterdam. Gak usah dipikir, Mas. Aku tak tinggal nang Belanda. Betul lontong mie nang. Terus bapaknya diduga Katolik. Iya, diduga. Yang mamanya? Mamanya lebih memilih untuk tidak melabelkan diri dia sebagai orang agama. Gitu. Itu apa? Dia ngomong ke kamu atau? Ya, suatu saat itu ada ngobrol apa gitulah, terus tiba-tiba dia ngomong I'm not into that kind of thing, dia bilang kayak gitu. Saya tidak berhubungan dengan hal seperti itu gitu. Itu tuh maksudnya ketika itu kita ngomongin tentang agama. Dan mereka itu terbuka ya meskipun ateis gitu, berani ngomong. Iya, karena ya menurut mereka itu urusan pribadi mereka masing-masing. Di sini ngaku ateis ditangkap loh. Iya. Itu urusan privat loh. Iya. Nah, terus kehidupan menggereja di sana bagaimana? Oh iya, susah sekali sih kalau mau menggereja karena memang gereja Katolik yang paling dekat dengan rumah yang saya tinggali itu
naik sepeda sekitar 40 atau 30 menit dan itu ngelewatin kayak hutan gitu. Jadi saya harus ngontel ke sana kayak gitu. Kayak kamu tuh Sidoarjo ngono ya? Ya itu Dari ngontel. Untung-untung kalau pas cuacanya bagus ya. Iya, Tapi iya, kalau iya. pas udah apa namanya kayak breezy, kayak apa namanya anginnya kenceng kayak gitu, itu kan ya otomatis harus ya jadi kekar banget lah intinya kalau sepeda di sana. Iku katanya Romo ya ganteng-ganteng ya? Ya sing ganteng. Oh ya. Sing Sing elek ya ono. Iya. Romonya sih kebanyakan malah Romonya udah tua-tua sih. Oh, Gitu. iya iya. Kalau ininya umatnya rame nggak? Umatnya itu sedikit banget mas, jadi lebih banyak orang yang tua, benar-benar tua, maksudnya sudah dalam usia senja gitu lah. Jadi Tua bersama cucunya. enggak, cucunya Iya. enggak ada. Oh, Cucunya di rumah. Ya mungkin ateis juga. Oh, ya. iya iya iya. Kemungkinan. Berarti tiap minggu misa, berusaha misa. Berusaha misa, tapi kalau pas udah apa namanya apa sih salju atau hujan deras gitu enggak. Oh, Gitu. iya iya iya. Anak yang kamu asuh itu gimana? Mereka sudah mulai ngomong soal agama gitu atau? Iya Mereka- sih, jadi pernah ada satu case itu anak itu tuh kayak tahu gitu loh, kayak berita, kayak penusukan, kayak gitu-gitu lah tentang Iya, iya. terorisme. Terus akhirnya anak itu semacam kayak parno sendiri gitu. Aku kok takut ya hidup di zaman sekarang kayak gitu. Terus saya sempat ngomong sama dia, coba kamu doa gitu. Maksudnya kamu, karena parnonya dia tuh bukan parno yang cuman parno biasa ya, tapi udah Iya, iya. mulai kayak ke psikis gitu. Dan saya ngomong ke dia kalau kamu doa, maksudnya doakan kayak keluarga orang-orang yang kamu cintai gitu lah, supaya mereka aman gitu lah. Terus dia bilang kayak enggak, aku nggak percaya hal kayak gitu. Dia bilang kayak gitu Itu sih. yang kamu ngasuh berapa orang? 3 anak cewek-cewek semua. Itu yang ngomong anak keberapa? Anak kedua, Berarti ya sudah ada cikal bakal itu ya. iya. Ateisme. Mm-mm. Iya. Tidak apa-apa sih. Tapi mereka sudah usia berapa itu yang ngomong? 11 kalau nggak salah, ya 11 tahun. Iya iya iya. Nah, ada nggak pengalaman menarik paling ekstrim atau paling lucu atau apa di sana? Atau mungkin yang kaitannya dengan itu tadi yang kebanyakan orang Belanda ateis. Iya itu, nggak apa. Jadi sebenarnya bukan lebih ke pengalaman yang khusus religius gitu ya, cuman maksudnya pengalaman sosial gitu. Jadi pernah satu ketika itu saya nunggu tram di sebuah halte, Yeah. terus di situ tuh ada kayak nenek-nenek udah tua gitu. Terus saya nggak kenal, benar-benar nggak kenal sama dia gitu, tapi dia itu ngajak ngomong saya. Nah karena saya nggak bisa bahasa Belanda, ya, jadi akhirnya saya jawabnya juga patah-patah gitu lah, terbata-bata gitu ya. Itu case 1. Terus case 2 itu kayak banyak gitu, misalnya kayak di tempat umum atau apa gitu, mereka itu lebih memanusiakan manusia gitu loh mas. Jadi Apa kayak, contohnya? contohnya kayak misalnya ada nenek-nenek gitu ya, bener-bener apa namanya nggak bisa jalan gitu. Terus misalnya mereka butuh nyebrang gitu, itu yang kayak anak-anak muda gitu atau ibu-ibu gitu lah biasanya, itu tuh kayak bener-bener bantu mereka gitu. Iya iya. Jadi kayak katakanlah interaksi mereka sama orang asing itu benar-benar spontan dan nyata. Yang mana kadang kalau saya pikir ini nggak terjadi di Indonesia. Iya, iya. Padahal katanya nih orang Indonesia tuh ramah gitu kan. Beragama. Beragama gitu Iya. kan. Ya karena peradabannya jauh tertinggal. Itu kan Iya. ya juga soal peradaban juga. Betul Iya. betul. Dan kadang kalau kita di sini misalnya mau bantu orang gitu ya, atau orang minta tolong kita Mikir. sedikit banyak kita pasti mikir ya. Jangan-jangan Iya. orang ini punya hidden agenda kayak gitu kan. Jadi masih ketulusan tuh masih belum kuat banget gitu. Di sini. Di sini. Iya, kalau di sana itu udah apa menyenangkan, orang-orang tuh sangat happy soul, happy life gitu. Mereka Iya, iya. sebagai manusia memperlakukan sebagai manusia. Iya, Bukan gitu. agamamu opo ngono gak ya. Padahal ya mereka melabelkan diri mereka Tidak beragama. tidak beragama itu Beragama tadi. tapi justru sangat manusiawi. Iya, sangat manusiawi. Benar banget, Mas. Itu ya. Itu pengalaman yang kamu petik. Mm-mm. Ada enggak mungkin perspektif baru yang kamu dapat setelah 1 tahun tinggal di Belanda lalu yang nggak kamu jumpai di Indonesia apa? Sebenarnya ya itu tadi sih, kalau misalnya di sini kan orang lebih banyak melabelkan diri mereka kayak beragama gitu Iya, kan. iya. Tapi nyatanya ya masih kayak gibah, julid, menusuk dari belakang kayak gitu-gitu ya. Dan Iya, kamu akhirnya terpengaruh itu ya? Iya, jadi akhirnya setelah dari sana itu
saya merasa kalau kita nggak bisa menilai orang berdasarkan background mereka gitu loh, karena background mereka itu mereka terlahir seperti itu, mereka tidak bisa memilih katakanlah. Termasuk warna kulit dari keluarga mana mereka turunan, dilahirkan, itu kan mereka nggak bisa milih gitu ya. Jadi semuanya itu apa ya, benar-benar tergantung orangnya gitu loh, bukan tergantung background mereka. Loh, itu habis setahun di sana terus kemana? Setahun di sana terus balik ke Indonesia. Kamu nggak dapat pacar di sana? Dapat sih. Ada. Orang mana? Ya orang Belanda lah. Enggak, Boyolali. Jadi orang Indonesia yang kerja di. Enggak ya, orang sana. Ya orang sana sih. Belanda. Ya orang Belanda. Sampai sekarang. Oh enggak, udah putus. Oh, eman Andre. Sajane yo dijak rene. Iya. Ajak omong-omongan. Heeh. Bahasa Inggris dong. Kamu nggak tertarik untuk kesana lagi, mungkin ikut program apa lagi? Sempat kepikiran sih, tapi terus saya pikir enggak lah. Maksudnya orang-orang itu selalu melihat, oh tinggal di luar negeri lebih enak ya, kayak gitu-gitu. Cuman pastikan kalau kalian punya pikiran seperti itu diri kalian tuh layak untuk masuk ke sebuah social system di negara yang baru. Iya. Jadi kalau katakanlah kalian cuman bondo nekat, maksudnya ya siap-siap aja hidupnya susah kayak gitu loh. Betul. Sekarang kalau dibalikin, susah di negara orang, lebih mending kan susah di negara negara sendiri. gitu loh. Iya. Kira-kira pengalaman iman apa yang sudah didapat selama setahun? Semua kenyamanan yang ada, apapun itu modelnya, itu nggak bisa memberikan kita ini kayak sense of peace gitu loh dalam hati gitu loh. Jadi meskipun kalau di sana sih orang mikirnya semuanya sudah aman, semuanya sudah terstruktur gitu ya. Tapi buktinya orang sana juga suicide rate itu kan juga tinggi ya. Angka bunuh diri karena mereka merasa lonely. Hidup ini perlu apa lagi gitu loh. Karena mereka sudah terpenuhi semua. Iya, semuanya terpenuhi, semuanya ada gitu. Ya. Padahal menurut saya justru yang membuat manusia itu hidup adalah karena perjuangan mereka, harapan mereka. Karena punya harapan, sesuatu yang diperjuangkan. Benar, kayak gitu sih. Mungkin itu kenapa alasannya Belanda menjajah Indonesia dulu ya. Karena apa hubungannya? Kan nganggur kan. Oh, karena nganggur. Wis gak apa-apa iki. Ngono ya. Kok ngene-ngene ae. Nganggure 320 tahun ya. 350 tahun. 350 tahun ya. Nganggur urip negara ngene-ngene jajah. Iya. Pas kena Indonesia. Pas ini. Itu keluargamu tahu enggak sejarah itu? Belanda pernah jajah. Tahu, cuman ya gitu dibahas. Tapi bahasnya enggak maksudnya enggak secara mendalam gitu ya. Cuman ya ada banyak perspektif yang berbeda gitulah kalau udah ngomong sejarah. Contohnya ya kita kan merayakan kemerdekaan kita kan 1945 ya. Betul. Nah, mereka itu percaya Indonesia tuh enggak 1945, 1948 kayak gitu. Kemerdekaannya. Karena masih belum diakui waktu itu. Ya, terus habis itu juga si anak yang kedua ini merasa dia pernah tanya gini sama aku. Kamu kenapa kok mau ke Belanda gitu? Karena kan dulu kan Belanda kan dulu menjajah negaramu. Iku arek cilik ku jambal ya nang kamu. Manggilnya apa? Miss apa? Kristal. Kristal gitu. Kurang ajar. Iku arek umur piro iku? 11 tahun, Mas. Gitu sih. Ya dia bilang dia bilang kalau dulu tuh tentara Belanda itu banyak yang waktu ditempatkan di Indonesia itu dibunuh sadis gitu. Yo akehan wong kene sing dibunuh. Tentara yo urusannya tentara. Kan mereka bawa senjata lah, ini malah di sini kan yang banyak korbannya rakyat. Iya, itu sih kayak ya perbedaan gitu lah. Itu diajari di buku sejarah mereka gitu. Iya, diajari di buku sejarah. Jadi memang ya sejarah itu berbeda berdasarkan versi negara masing-masing. Tapi benar nggak sih kalau misalnya ada orang Indonesia datang ke Belanda itu memang ada privilege tertentu, misalkan karena setahu saya sih memang ada privilege itu karena Belanda merasa bersalah menjajah Indonesia selama 350 tahun. Ya, itu benar. Jadi kalau misalnya mau masuk Eropa, lebih baik masuk lewat Belanda gitu. Diperlakukan khusus gitu. Lebih gampang. Apa bentuknya? Visanya lebih gampang ngurusnya. Gitu sih. Tapi yo koyo menguak luka lama ngono ya maksudnya. Ya wis karena kon pernah tak jajah, ya wis kon tak. Enggak, setahu saya karena Belanda menganggap itu sisi gelap Belanda. Ya.
Jadi bukan itu kebanggaan, enggak, Jadi itu kayak memalukan. balas budi. Betul, betul. Ya. Berdomseh. Oh, Apa bahasa Belanda itu? oh gitu. Apa artinya? Mbok aku ndelok nang film Si Pitung lho. Oh, si Pitung loh. Iya, berdomseh. Nah, mungkin ada nggak pesan-pesan untuk OMK yang mungkin mau ke Belanda? Ini sih pesan untuk MKI yang punya obsesi mau Tinggal di luar negeri. luar negeri atau tapi nggak punya keberanian sebesar kamu loh pasti. Ya. Itu kan ya keberanian. Jangan pernah takut untuk mencoba hal baru selama hal Nah. itu positif. Nah, Iya, Karena apa ya, cenderung budaya kita ini kayak takut salah gitu ya. Iya, iya. Tapi jangan takut make mistake, karena eventually kita juga belajar kok dari mistake itu. Gitu. Jadi itu memang proses kehidupan. Kalau misalnya nggak make mistake itu hidup will be boring gitu. Nah. Iya, itu. Itu sih. lek pingin gak mistik ya nang omah ae. Iya, nang omahe. Jadi generasi rebahan. Rebahan, kemulan. Nesu. Kau kemulan. Dan kamu itu gak disangoni, gak pernah pengalaman luar negeri. Kok iso konang-kono kan? Apa pertama mental berarti ya? Ya, mungkin bisa dibilang gitu. Harus tatak ngono ya. Ya, harus berani sih. Harus berani berarti tatak ngono ya. Ya, sama ini Mas, culture kita itu beda ya sama mereka. Kebiasaan kita itu cenderung kebiasaan speaking, tanya gitu ya. Nah, kalau kebiasaan mereka itu kan kebiasaan membaca gitu kan. Iya, Jadi iya, betul. kadang kalau misalnya memang mau travel abroad, pastikan kita itu jeli dengan segala tanda, maksudnya bacaan yang menunjukkan arah-arah kayak gitu. Oh, Itu iya, hal iya. sepele sih, tapi kalau misalnya kita nggak jeli membaca itu, kita juga bisa tersesat gitulah Iya, intinya. Berarti peribahasanya beda Indonesia sama Belanda. Iya, maksudnya. Indonesia kan malu bertanya sesat di jalan. Kalau di sana, Di sana tidak membaca ya tersesat. Itu tidak ada orang tanya itu tidak ada ya. Ada, tapi mereka biasanya akan tanya setelah mereka Baca. Baca. baca, terus tandanya bingung gitu ya. Terus Iya, iya. akhirnya mereka tanya. tanya Wih, gitu. luar biasa. Sama ya plus minus lah. Ya. Tapi mereka pernah baca. Nah, wes, ikut tak lah. Iya wis. Jadi yo pokoknya berani mau mencoba hal baru, berani salah, berani gagal ya. Nah, Nah, seperti biasa, narasumber boleh bertanya satu pertanyaan untuk kita. Untuk channel ini bebas, apapun pernah nggak maksudnya interaksi sama stranger selama di jalan? di jalan. Maksudnya di tempat umum lah. Oh, Yang Stranger bener-bener- itu orang luar negeri atau harus enggak, orang maksudnya biasa? orang biasa, orang asing yang nggak Iya, dikenal iya. sama sekali. Orang Indonesia juga boleh. Iya, boleh. Selama perjalanan. Enggak, maksudnya selama hidupmu selama mas. selama hidup. Oh, kalau saya ya sering sekali. Kok iso? Pas Saya kapan? kan ikut organisasi dulu mahasiswa. PMKRI. Ah, ah, ah. Nah, itu kan dari Flores, dari Papua. Saya ikut kegiatan mereka itu kan ya. Maksudnya itu memang ditanya di jalan. Jadi ketemu wong ajak main kartu ngono lho. Apa piye ngono. Makanya aku mau kan takut di perjalanan apa Di perjalanan. Selama hidup ya sering. nanti. Yang saya di kereta ngobrol sama Pak. Jadi ngono deh ngono aku ya ngono. Ngono ya. Iku. Ya iku joke ya, joke gak penting. Maksudnya apa sih? Selama perjalanan ke satu tempat ketemu orang asing. Ya, nggak perlu ke suatu tempat juga sih, maksudnya dimanapun gitu loh. Maksudnya yang benar-benar kayak interaksi gitu loh. Interaksi. Ngobrol untuk jangka waktu sekian menit gitu mungkin. Oh iya sering. Biasanya kalau perjalanan memang saya isi dengan ngobrol orang dari manapun. Semuanya ya. Semuanya. Ya. Black WL. Nah, kalau aku sih karena banyak nggak tahu ya. Saya tuh SMA itu 3 tahun SMA itu naik bemo. Oh. Nah, itu adalah pengalaman yang luar biasa. Karena setiap hari itu bertemu dengan orang yang baru, berbeda. Ya, gak ono tuh wong Cina numpak bemo kan. Gak tahu numpak bemo bareng bencong nggak? Tahu. Nah, saya juga pernah. tapi yang menarik adalah ketika itu jadi bencong ini mungkin dia nggak mandi ya. Jadi memang Mau tahu?
Ya karena satu bemo itu jadi lucunya itu jadi kalau aku bernafas tuh kepala aku keluar dulu karena terus masuk lagi baru ngomong. Ya gini Mas, ini. Jangan-jangan itu memang bau joknya angkot itu. Mungkin ya. Iya, Jangan menuduh bencong itu. Betul. Maaf. Memang ada parfum yang mirip kayak Jok bemo. ya Luar biasa. sama supirnya disemprot dulu. Terus kamu menduga, pasti bencong itu. Iya. Nah itu pengalaman 3 tahun itu setiap pagi sore itu naik bemo itu dan nggak langsung naik bemo, jadi harus jalan dulu. Kayak dulu kan di Frateran. Bemo saya tuh mangkalnya di Pasar Turi. Jadi selama perjalanan tuh banyak sekali ketemu bakul. Sempet juga ya yang menarik adalah jadi waktu itu nyebrang jalan, jadi harus nyebrang dari kantor pos harus nyebrang jalan ke seberang. Itu ada ibu-ibu tiba-tiba itu menggandeng tangan saya. Wah, aja GR itu jalan nyebrang itu. Ya memang. Iya, ya memang. Jangan-jangan kamu menduga, oh ibuku. Suka. Tidak boleh. Ya itu pengalaman yang menarik sih. Aku kaget ketika itu digandeng ternyata minta nyebrang. Gitu. Apa poinnya kamu bertanya itu apa sebenarnya? Gak apa-apa ya, interaksi dengan stranger itu semakin, gak tahu, sepertinya semakin berkurang gitu ya di zaman kehidupan sekarang ini. Dengan di era digital. Iya, apalagi dengan di era digital Ya, itu. Orang cenderung sibuk sendiri. Iya, kayak gitu. Betul. Padahal sebenarnya ya itu menyenangkan gitu. Iya. Interaksi dengan orang yang nggak dikenal. Selama maksudnya kayak nggak ada hidden agenda gitu ya, kayak gitu sih. Saya kadang-kadang ya waspada kalau kecil digendam. Iya. Ya itu sih. Wis? Ya itu benang merahnya itu interaksi dengan orang asing. Nah, oke itu aja teman-teman. Terima kasih sudah nonton video kita. Terima kasih juga Mbak Kristal sudah mau sharing sama kita. Sama-sama. Untuk materi-materi yang kita bicarakan silahkan komen di bawah. Ya, Terus jangan lupa ini sudah season 3 ya. Betul, sudah season 3. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @omksurabaya. Oke itu aja teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Saya itu saking pinginnya keluar negeri. Saya tiap malam tuh Berdoa. ya Tuhan beri saya uang yang banyak biar bisa keluar negeri sama keluarga. Suwe gak apa-apa ya, tak isolasi duit ini. Sampai sak ngono ya. Sampai sak Iya.